Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Syaputra. Saat ini saya sebagai seorang guru di SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Pada kesempatan ini, video saya yang bercerita tentang praktik baik yang saya lakukan untuk menjadi guru transformatif yang mendampingi dan memfasilitasi kegiatan siswa. Harapannya, dari praktik baik ini, saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan bagi siswa. Praktik baik ini saya beri judul Inovasi Pembelajaran Model Pandai, Project Based Learning Materi Model Atom dengan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis coding dan AI. Model atom dikenal sebagai konsep yang abstrak dan sulit diamati secara langsung. Ketika menjelaskan teori model atom, saya sering mendapati siswa kurang terlibat secara emosional dan kognitif. Mereka hafal teori, tetapi tidak memahami maknanya. Pembelajaran menjadi monoton, tanpa rasa ingin tahu dari siswa. Dan dari latar belakang itulah saya menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang saya kasih nama Inovasi Pembelajaran Pandai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, mengondisikan siswa untuk belajar, berdoa, dan mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Anak-anak Bapak semua masih ingat kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat kemarin? Tidak lupa juga, saya memberikan tes awal untuk mengecek apakah siswa paham dengan materi pertemuan sebelumnya. Saya juga mengulas kembali jika masih ada siswa yang belum paham dengan materi pertemuan sebelumnya. Ada video yang akan Bapak tampilkan. Nah, coba anak-anak Bapak perhatikan. Ya, nanti kita ambil kesimpulannya apa kira-kira dari video yang ditampilkan. Oke, coba kita klik ya. Pada kegiatan inti, sesuai dengan sintak Project Based Learning, untuk tahap pertama, yaitu menentukan pertanyaan esensial. Di sini saya menampilkan video yang akan diperhatikan dan dianalisis oleh siswa. Ini bertujuan untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Oke, baik. Anak-anak Bapak, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang model atom. Ya. Setelah video diputarkan, berikutnya saya melontarkan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan ini bertujuan untuk dapat menantang siswa agar berpikir kritis dan memunculkan ide kreatif. Apa? Ada yang berbentuk seperti kismis, Pak. Ada yang berbentuk seperti kismis. Kismis itu tahu? Roti kismis ya, roti kismis. Pernah makan roti kismis? Pada tahap pertama ini, terlihat pembelajaran sudah menggunakan pendekatan deep learning, prinsip mindful learning, yang mana siswa sadar bahwa apa yang sedang mereka pelajari ada kontekstualnya dengan kehidupan nyata. Untuk tugas kita berikutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini, nah, anak-anak Bapak akan Bapak bagi ke dalam 3 kelompok cukup. Pada tahap kedua sintak Project Based Learning adalah merancang perencanaan proyek. Di sini saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Pembagian siswa ini atau pembagian kelompok ini sudah berdasarkan pada tes diagnostik pertemuan sebelumnya. Di sini saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok secara heterogen.
Oke teman-teman, ayo kita kerjain project kita tentang atom Dalton ini. Nah, menurut kalian, attention guys. Nah, menurut kalian gimana sih atom Dalton itu? Bentuk Dalton itu? Bulat. Bulat ya? Oh. Jadi kan proyek dari kelompok kita tuh penelitinya tuh Thomson. Thomson tuh membentuk seperti roti kismis. Tahap ketiga, Sintak Project Based Learning adalah penyusunan jadwal proyek. Pada tahap ini, siswa berkolaborasi untuk menyusun tahapan kegiatan secara sistematis. Tahap ini menjadi momen penting bagi siswa untuk mengaitkan teori dengan praktik secara bermakna atau meaningful learning. Siswa tidak hanya merancang urutan kegiatan, tetapi juga mendiskusikan relevansi setiap tahap terhadap pemahaman konsep yang dipelajari. Tahap keempat, Project Based Learning adalah memonitor pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, saya mengontrol kegiatan siswa dengan berjalan ke tempat masing-masing kelompok, dengan tujuan agar kegiatan siswa lebih terarah dan fokus membuat proyeknya masing-masing, dan juga meminimalisir terjadinya penyelewengan kegiatan oleh siswa. Tahap ini merupakan tahap integrasi proses pembelajaran dengan coding dan AI. Pada tahap ini, siswa mengeksplor prompt yang akan digunakan pada platform AI. Siswa menggunakan ChatGPT, juga ada yang menggunakan Gemini AI. Setelah siswa mengeksplor dan menganalisis promptnya, lalu siswa memindahkan prompt tersebut ke platform Canva, yang mana pada platform Canva tersebut sudah menyediakan pengintegrasian coding untuk pembelajaran. Ini contoh dari suatu kelompok yang telah selesai melaksanakan tugas proyeknya. Terlihat bahwa visualisasi model atom 3 dimensi yang dihasilkan oleh kelompok tersebut sangat luar biasa dan keren sekali. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Pada tahap ini, setiap kelompok mendapat kesempatan untuk menampilkan hasil proyek mereka di depan kelas. Produk yang mereka hasilkan berupa model atom 3 dimensi yang interaktif, hasil dari eksplorasi mereka menggunakan platform coding dan AI. Pada tahap akhir, model pembelajaran Project Based Learning adalah kegiatan evaluasi berupa tes formatif. Untuk tes formatif, saya menggunakan platform Whiteground. Dengan memanfaatkan model game pada platform ini, dapat mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu prinsip joyful learning. Oke, baik, Anak Ustadz, alhamdulillah kita sudah tampil untuk seluruhnya. Untuk kegiatan penutup, saya bersama siswa memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Kami sangat senang karena Bapak Rocky dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi kami sehingga kami tidak bosan. Kami juga diajarkan proses coding dalam pembelajaran ini. Pokoknya seru, Sir. Beliau mengajarkan kami tata cara dalam memakai Canva dan ChatGPT untuk membuat coding dalam model atom. Perkenalkan, saya Wildara Srifani, guru bahasa Inggris SMAIT Insan Cendekia Payakumbuh. Saya mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh rekan guru saya, Bapak Rocky Syaputra SPDGR, dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Strategi yang beliau terapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, terutama melalui penggunaan media interaktif dan pendekatan kontekstual. Pembelajaran yang beliau hadirkan menarik karena mengintegrasikan pembelajaran dengan prinsip meaningful, meaningful, dan joyful. Juga beliau mengintegrasikan coding dan AI pada proses pembelajarannya. Demikianlah yang dapat saya paparkan.
Di sini saya juga mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan inovasi pembelajaran ini semakin baik ke depannya dan semakin bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran di kelas, sehingga terciptanya pembelajaran yang meaningful, meaningful, dan joyful, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam.